pemirsa, ketemu lagi di Hidup Sehat Plus. Nah, sekarang nih lagi musim pandemi COVID-19 atau virus corona. Jadi kita kemana-mana tuh pasti diperiksa suhu tubuhnya. Mau kita ke mall, mau kita ke apartemen, atau bagi kalian yang masih bekerja juga pasti masih diukurkan suhu tubuhnya ketika masuk kantor. Salah satu pengukuran suhu tubuh itu adalah pemeriksaan salah satu ciri-ciri dari terdapatnya virus COVID-19 atau virus corona. Apa aja sih? Yaitu pertama, suhu tubuh yang di atas normal. Terus yang kedua ada gejala-gejala seperti batuk, pilek, batuk kering ya terutama, dan sakit tenggorokan, dan banyak gejala-gejala lainnya. Sekarang kita akan ngebahas nih mengenai suhu tubuh. Berapa sih suhu tubuh normal dan bagaimana cara pengukuran suhu tubuh yang tepat dan apa yang harus kita gunakan. Nah, sekarang berapa sih suhu tubuh normal itu? Ternyata ada perbedaan loh pemirsa antara suhu tubuh normal di pagi hari dan suhu tubuh normal di malam hari. Kalau suhu tubuh normal di pagi hari itu di 36,5 derajat sampai dengan 37,2 derajat. Tapi kalau malam hari itu bisa lebih meningkat lagi loh pemirsa, di 36,5 derajat sampai dengan 37,7 derajat. Jadi kalau misalnya kita mengukur suhu nih di malam hari, ternyata suhu kita 37,7 derajat. Nah, itu kita belum bisa dikatakan demam ya pemirsa. Sekarang nih banyak pertanyaan, mana sih yang lebih efektif antara termometer yang biasa digunakan elektrik atau termometer tembak salah satunya dan termometer manual, salah satunya adalah termometer air raksa. Sebenarnya dua-duanya sama efektifnya, tetapi termometer tembak biasanya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi eksternal atau kondisi-kondisi di luar itu. Contohnya nih ya, misalnya termometer tembak baterainya sudah low atau udah akan habis, itu akan otomatis mempengaruhi dari keakuratan termometer. Atau kita berada di suhu ruangan yang dingin. Nah, karena termometer tembak jauh, ada jarak antara permukaan yang diukur dan antara termometernya, itu juga bisa mempengaruhi hasil akhir dari termometer tersebut. Sedangkan untuk termometer yang langsung menempel di badan, itu sepertinya akan lebih efektif karena langsung menempel di suhu tubuh kita. Jadi, mana yang lebih akurat ya? Sama akuratnya, hanya saja yang satu dipengaruhi dengan kondisi eksternal, yang satu bisa langsung bersentuhan dengan tubuh pasien atau tubuh kita. Kapan sih orang itu dikatakan demam? Seseorang dikatakan demam ketika panas tubuhnya berada di angka 38 derajat. Kalau misalnya tubuh kita sudah berada di angka 38 derajat, maka kita bisa di dalam kategori demam. Nah, kapan sih kita harus memeriksakan diri ke dokter? Sebenarnya demam itu adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh kalau seandainya kita terkena virus, kuman, dan bakteri. Jadi, kalau seandainya kita sudah 38 derajat, apalagi di saat ini ada dua virus yang lumayan mewabah ya pemirsa. Antaranya adalah COVID-19 atau virus corona dan juga DBD. Jadi, kalau misalnya kita panasnya sudah di angka 38 derajat, apalagi kalau seandainya lebih dari 3 hari, maka kita harus buru-buru memeriksakan diri ke dokter. Karena semakin cepat kita mengetahui apa yang terjadi di tubuh kita, semakin cepat mendapatkan penanganan, otomatis semakin baik kan? Apalagi nih ya, kalau kita sudah mengkonsumsi obat penurun panas dan selama 3 hari berturut-turut panasnya tidak turun, itu harus cepat-cepat deh kita segera ke dokter. Sekarang gimana sih tipsnya kalau seandainya suhu tubuh kita berada di 38 derajat atau di atas 38 derajat? Otomatis kalau suhu tersebut Anda dikategorikan sebagai orang yang menderita demam. Jadi yang pertama, tipsnya adalah istirahat yang cukup supaya tubuh kita kembali fit dan juga imun kita semakin meningkat. Terus tips yang kedua adalah makan makanan sehat dan gizi seimbang. Nah, yang ketiga adalah minum obat-obatan penurun demam. Obat-obatan penurun demam yang biasa atau bisa kita beli di apotik dan dijual secara bebas itu aman dikonsumsi asal tidak melebihi dosisnya. Tapi kalau obat-obatan yang tidak dijual bebas atau harus dengan resep dokter, jangan dikonsumsi sembarangan ya. Lalu yang keempat, gunakan pakaian tipis dan nyaman. Tentunya kita harus nyaman ya. Dan yang kelima, tinggal di ruangan yang berudara sejuk. Dan yang terakhir, jangan lupa ini yang paling penting,
Konsumsi air putih yang banyak, minimal 8 gelas sehari, karena ketika kita demam, tubuh kita pasti akan dehidrasi sehingga membutuhkan air putih yang banyak supaya tubuh kita cepat pulih.